Assalamualaikum, hai Sobat Balkon. Welcome to our podcast Obrolan Balkon bareng gue Bani. Gue Sarah. Nah, sebelum kita mulai podcast yang sekarang, gue mau ngucapin dulu nih, makasih banget buat teman-teman semua yang udah dengerin dari episode 1 dan yang udah kasih ide buat kita ngomongin apa nih di episode selanjutnya, ya enggak Rah? Ya, makasih banget. Ternyata responnya positif banget. Gak nyangka sih, maksudnya kayak ternyata tuh teman-teman tuh langsung yang kayak ngerespon gitu loh, Ban. Iya, kayak Seneng sih, langsung seneng banyak banget. yang DM juga ke Mimin. Terus Mimin juga cerita, banyak yang langsung ngechat nih, pada positif-positif banget responnya. Seneng banget kita juga dengernya, enggak Rah? Arigato, sekran kasiron. Kamsahamnida gitu. Nah, terus jadinya nih abis kali ini kita mau ngomongin apa nih Rah? Biasa kalau di sekolah itu biasanya tuh ada kisah kasih di sekolah. Aduh, gue suka nih kayak 6 tahun ya kan. Terus kayak gak mungkin banget kalau gak ada kisah cinta di antara kita. Gak mungkin, Ban, karena Tuhan tuh pasti menciptakan hati di setiap jiwa. Asik. Aduh, berat. Oke. Nah, jadi kita di sini guys mau bacain cerita-cerita dari kalian semua yang udah masuk ke Mimin nih. Tapi kita nggak akan menyebutkan nama, kita nggak akan nyebut merek. Tapi so far sih kayak kalian tahu deh ini tuh siapa gitu. Pasti bakal ketebak banget dari ceritanya, ya nggak Rah? Yoi, walaupun kakak tebak, tapi setidaknya jangan-jangan mirip nih sama kisah gua gitu. Kayaknya ini si dia deh. Kayaknya ini my love deh. Karena gimana pun juga ya Ban ya, kayak latar belakangnya Jai kan itu aja, kayak maksudnya tempatnya itu aja. Kalau nggak di koperasi ya di Selasar Tengah, ya gitulah. Jadi gue rasa hampir semua orang merasakan sih, kecuali yang jomblo 12 semester mungkin. Yang jadi bangkai kasur selama 12 semester kan. Bener. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada nanti kita bikin satu episode kayak enak gak sih jadi jomblo 12 semester mungkin kali ya Ban ya. Bisa jadi. Jadi biar kita tuh tahu dia ngapain aja sih selama 6 tahun gitu. Iya kan, kayak ngapain cuy 6 tahun tuh lama loh. Dari lu cimit-cimit sampai lu gede gitu, kayak pasti adalah cerita. Walaupun jadi bangkai kasur, tapi pasti pernah lah suka sama satu orang gitu kan. Cidaha cinta dalam hati. Oke. Kita langsung aja bacain ceritanya. Lu dulu apa gua dulu nih? Lu deh. Oke, gua dulu ya. Cari. Oke. Gua udah dijapri sama Mimin. Ini tentang bucin salah paham. Oke, gue mulai. Jadi Min, dulu selama liburan, zaman kita kelas 9, gue tuh SMS-an sama salah satu kecengan seangkatan. Sebut aja namanya si Manis. Soalnya senyumnya manis banget. Itu pun SMS-an pakai nomor ibu gue gitu. Balik ke Jae, gue gak bawa handphone kan. Paling ketemu cuma di MP atau di ruang MPK aja jadinya. Nah, suatu malam, abis sholat Isya, gue mampir ke koperasi sama teman-teman. Gak sengaja temu tuh sama si Manis nih. Tapi gue cuman kayak senyum-senyum doang gitu. Tapi muka dia tuh kayak kaget gitu, kayak kok gue cuman lewat doang terus pulang gitu kan. Pas kemarin di asrama, gue dapet telepon sama lewat HP teman gue. Taunya dari si Manis. Terus dia tuh marah-marah ke gue gitu, karena dia taunya tuh kita tuh udah janjian ketemuan di koperasi malam itu, tapi kenapa gue malah langsung pulang aja? Bingung dong gue kan nggak bawa handphone, kenapa biasa SMS-an sama dia gitu. Nah, singkat cerita, ternyata selama ini dia tuh SMS-an sama nyokap gue. Nyokap gue tuh udah bilang kalau yang balas itu bukan gue, tapi dia nggak percaya gitu. Akhirnya ya udah ibu gue
ngerjain dia aja sampai minta pakai baju apa gitu. Terus dan khususnya malam itu kita ketemuan gitu, dan beneran aja dia pakai baju yang nyokap gue suruh gitu kan. Kayak terus kata gue mau bilang nih ke si Manis, hai Manis, kalau kamu masih ingat dan denger podcast ini, dapat salam dari nyokap gue gitu. Tepuk tangan buat ibunya yang pisang banget. Ya Allah, kata gue, nyokapnya lagi ya, kayak ini nyokapnya siapa yang pisang banget. Ibu nggak masak Bu di rumah? Tapi emang gue juga pernah loh dulu kayak liburan dari Jahe. Terus kan nggak punya HP kan waktu masih kecil. Pasti ini masih kecil. Soalnya kalau udah gede kayak masa Alia, setidaknya dia punya SIM card lah Ban. Tapi kalau masih kecil kayak pas liburan pakai HP orang tua, emang gitu Ban. Jadi kayak SMS-annya tuh pakai nomor orang tua. Untungnya sih gue enggak ya. Enggak, karena lu mungkin kecilnya seperti anak-anak pada umumnya kali, belum puber. Ini masalah kenapa masih kecil udah SMS-an ya? SMP loh, kelas 9. Tapi kelas 9 tuh udah gede kali. Oh, udah remaja lah. Udah remaja. Ya kan? Oh, ini ada nih kocak ya Ban. Apa-apa? Aku Min, tolong disensor namaku ya. Aku pacarannya sama anak bola. Ya cowok aku tanding, aku kudu nonton dan bawa air. Panas-panasan, pulang tanding nyuciin kaos dan sepatunya gitu. Hahaha, bucin tingkat dewa ini mah ya. Hahaha. Ini mah lu laundry. tapi beneran kan ada kan kayak gitu? Mas ada Ban? Sumpah gue nggak tahu loh. Ada kayak gue sempet tahu orangnya siapa. Maksudnya ini cewek. Cowoknya anak bola, terus cowoknya anak bola. Ya enak banget itu laki. tapi saat itu tuh gue berpikiran kayak gila ya, lu cuciin sepatu cowok lu gitu, kayak lu sayang banget ya sama dia sampai lu mau nyuciin sepatunya. Kayak saat itu tuh gue amazing gitu loh, kayak wow, Anda segitu cintanya sama laki-laki ini sehingga mau mencuci sepatunya yang bau sikil itu gitu kan. Berarti pikiran kita beda Ban. Kalau gue ngelihat hal kayak gitu, pasti gue kayak bakalan bilang, lu konyol banget sih, bisa-bisanya lu nyuciin baju yang bau, ngerti gak? Maksudnya kayak bahkan lu sendiri ngelondri gak sih Ban? Kayak gue kadang-kadang laundry, kadang-kadang ngeband sih. Dia kan gak ngeband. Oh gitu. Kalau gue emang karena anak pemalas kali ya, jadi pasti ngelondri. Jadi kayak maksudnya kayak baju gue aja gue laundry, ngapain gue nyuciin keringat orang, itu sih kalau gue ya. Atau karena gue nggak pernah pacaran sama anak bola, gue nggak tahu juga sih ya. Nggak tahu kalau misalnya waktu itu pacar gue anak bola, gue bucin juga nggak kayak gitu. Mungkin kayak apa ya? Kalau istri tuh pengabdian lah, kayak pengabdian sama pacarnya gitu. Mau nyuciin. Bocah. Tapi ya inget gak sih Rah, waktu itu sempat tanding bola cewek. Terus kan anak kamar kita tanding tuh si Ponyeng. Terus dia dipinjemin baju gitu sama anak cowok. Terus bajunya kayak banyak apa sih, jamur-jamur tai balangan gitu, inget gak sih? Gue ingat. Terus akhirnya sama si Pokonyeng, bajunya itu kan disemprotin baik-baik. Jadi kapan si tai balangan itu hilang kan? Dan tapi yang terjadi adalah baju itu jadi bolong. Saking udah rapuh dan berjamur, terus dikasih baik lu malah jadi bolong tuh baju. Jadi buat kalian yang bajunya bolong, itu pokoknya ya pelakunya. Baju apa? Aduh gue capek. Aduh pagi-pagi capek. Aduh. Tapi ini kalau misalnya ada suara gemericik, emang di sini lagi hujan Ban. Jadi gitu. Pas banget kan kayak hujan, ngomongin cinta-cintaan. Oh my god. Nih, by the way hujan, gue punya cerita yang so sweet banget. Apa-apa? Yeah. Jadi gini Min, cerita aku. Setelah 3 tahun di Zaitun, aku baru tahu
dia. Ternyata ada beberapa organisasi kita yang sama. Setelah itu, aku juga jarang ngobrol sama dia. Sampai tahun-tahun di Zaitun juga cuman temenan aja biasa. Setelah setahun kelulusan, kita sempat chattingan. Kita ada di provinsi yang sama, tapi di daerah yang berbeda. Setelah itu, kita hilang-hilangan sampai akhir 2013. Kita mulai chat-chatan lagi, dan di 2014 kita mulai janjian ketemu. Sempat nih ketemu beberapa kali, sampai pas wisuda pun dia datang. Sampai awal 2017, akhirnya kita lost contact. Aku pindah ke provinsi yang lain meniti karir, dan dia fokus menyelesaikan studi. Awal tahun lalu, aku mulai nyariin dia lagi. Dapet nih kontaknya, mulai ada chattingan lagi. Abis itu, pertengahan tahun, aku main ke tempat dia. Setelah dari sana, aku menghilang lagi. Karena dia juga lagi siap-siap ujian dalam karirnya sih. Terus, awal tahun ini, aku datang ke acara sumpahnya dia. Dan janjian lagi buat datang ke kondangan teman seangkatan dari situ. Mulai dari situ, kita intens lagi nih. Dan setelah kondangan, ketemu dia paling 1-2 kali. Dan karena jarak dan kesibukan masing-masing, kita coba buat serius sampai sekarang. Dengan tujuan bisa halal di tahun ini. Dan menua bersama. Amin, it's so sweet. Walaupun kayak ngilang muncul gitu ya, banyak yang namanya jodoh mah kayak nggak jauh-jauh dan bakalan ketemu lagi gitu ya. Iya, kayak ya ini adalah kayak jodoh tuh nggak kemana gitu, kayak nggak mesti kita pacaran bertahun-tahun gitu kan, terus untuk dapat satu tujuan yang sama, tapi ini kayak gimana ya, kayak keep contact walaupun nggak intens, tapi sebenarnya ya gue rasa mereka punya feel yang sama sampai satu akhirnya frekuensi. Akhirnya berkomitmen gitu kan. Gue suka, pokoknya kita doain ya Ra, semoga pasangan ini bisa dilancarkan niat baiknya. Pokoknya nih kalau misalnya ada yang nge-share undangan, cluenya apa nih? Kayaknya dokter ya, karena ada sumpahnya. Iya, pokoknya kalau ada yang nyebar undangan tahun ini mau nikah seangkatan, nah ini ceritanya dia. Mari kita aminkan bersama-sama ya. Iya, amin. Semoga langgeng, semoga drama-drama sebelum nikah nggak ada. Soalnya salah satu tantangan loh Ban, ini kan lagi corona kayak lagi COVID kan. Terus otomatis orang jadi jarang ketemu dong, ngerti nggak? Kayak ada tantangan tersendiri loh kalau LDR itu. Lu percaya nggak, kayak sebenarnya banyak itu anak angkatan dulu itu kayak pacaran, serasi, tapi karena pas kita udah lulus dia harus pulang ke rumah masing-masing, harus meniti karir, nyari kuliah, kayak akhirnya terpisah jarak, LDR, ribut, jenuh, putus, ngerti gak? Kayak gue nggak tahu ya kalau misalnya LDR tuh bakal berlanjut apa enggak gitu loh Ban, karena rata-rata kayak mempertahankan LDR itu kayak sebuah sesuatu amazing. LDR, ngomongin LDR nih Mo, emang susah-susah gampang sih LDR, kayak tergantung masing-masing individu sih, kayak bener-bener harus percaya dan komunikasi terus. Dan itu benar-benar nggak gampang, ngerti gak? Nggak gampang. Boleh nggak sih gue curhat? Boleh. Soalnya gue dulu sama suami gue itu juga LDR Jakarta Jogja sebenarnya. Dan kayak maksudnya tuh, gue dulu pernah punya hubungan sebelumnya, kayak dia tuh yang mempermasalahkan kayak kita tuh juga nggak tahu ketemunya bakalan kapan, ini itu, ngerti nggak? Karena dia kayak pesimis banget kan dengan LDR itu. Jadi ya udahlah, mungkin emang ya udah, karena emang gue akui LDR emang menjenuhkan, ngerti nggak? Yang ada kayak curiga ini ternyata pas
gue ketemu suami gue ini yang sekarang, ya sekarang lah, masa yang kemarin. Banyak. Satu aja kalau bisa. Pas ketemu gue ketemu dia tuh yang meyakinkan kayak, dan dia tuh yang percaya banget gue gitu loh Ban, kayak nggak apa-apa. Namanya lu tahu sendiri kan, gue kan kayak main mulu. Iya. Kayak hari dulu kuliah tuh sebelum ujian kan ada hari tenang apa gitu ya, minggu tenang. Itu gue yang kayak tiba-tiba ke Jogja, tiba-tiba ke Bandung. Gue pulang kuliah karena kuliah kampus gue di Ciputat. Gue pulang kuliah nih Ban. Gue bete. Gue pulangnya bukan naik D01 ke Kebayoran, bukan. Gue naiknya Prima Jasa ke Bandung. Ya Allah. Beneran, gue nanti tahu-tahu minta jemput via jemput dong gitu, kayak apa namanya. Tapi di situ balik lagi, suami gue itu dulu waktu jadi pacar gue tuh yang kayak percaya aja gitu loh sama gue, ngerti nggak? Kayak lu terserah di sana gimana, tapi gue percaya kalau misalnya hubungan ini kayak misalnya pokoknya lu mau ngapain aja terserah deh, tapi gue nggak bakal maafin kalau lu selingkuh, intinya gitu sih. Jadi iya sih, jadi harus sama-sama kayak saling menjaga kepercayaan gitu sih, intinya gitu sih Ban. Kayak kalau lu udah dikasih kepercayaan ya lu jaga gitu. Dan akhirnya kami LDR yang hasil menikah. Ya lo doakan aku juga ya. Oh iya, lu sekarang LDR kan ya? Iya, aduh. Tapi alhamdulillah fine aja LDR-nya, aman-aman aja sejauh ini. Apa ya sih, menurut gue sih kayak tergantung LDR itu mengasah tingkat kedewasaan seseorang, ngerti nggak? Ya maksudnya kalau waktu masih bocah tuh kayak nggak dibales bentar aja kayak udah miss call kayak gitu, kayak posesif, lu kemana sih, nanti jadi kayak curiga gitu. Tapi kalau misalnya kita udah mulai dewasa kayak oh ya udah mungkin dia punya kesibukan, oh iya mungkin dia butuh me time, oh iya gitu, ngerti nggak? Kayak pikiran itu jadi lebih banyak, otaknya mungkin udah berkembang ya Wak. Iya Wak. Iya, kalau nggak dibalas seharian, oh lagi main Dota gitu, ya udah lah gitu. Kalau dulu kan kayak gitu deh. Ya itu deh, makanya ini kan kita lagi ngebahas kisah cinta zaman dulu, cerita aja. Ya udah, coba lah, gue mau dengar cerita dari lo nih. Terus nih, ini ceritanya sedih sih Ban. Gimana? Ceritanya waktu kelas 10 atau 11, gue agak lupa, 10 kayaknya. Gue pernah deket sama cewek. Terus udah lumayan sering jalan bareng, SMS-an bareng, sampai ikut lomba ilmiah bareng. Sayangnya gue tiba-tiba hilang rasa. Jadi gue kayak gak gue lanjutin gitu, cuma kayak gue PHP-in doang. Dan akhirnya dia udah nikah sekarang, dan gue sekarang di PHP-in dong sama orang yang gue suka sekarang. Karma is real. Nah, mamam. Kayak enak banget, hilang rasa terus cabut gitu aja, gila. Ganteng lo. Gini, kalau menurut gua yang namanya perasaan gitu kan kita emang nggak tahu ya Ban. Lu pasti gini loh, lu nggak tahu kan lu bakalan suka sama si Alif apa enggak, ngerti nggak? Kayak perasaannya kan kayak tiba-tiba aja gitu, kayak misalnya ditanya kok bisa gitu, kayak makanya banyak kan kayak pertanyaan kayak kok lu bisa sih sama si dia gitu kan. Karena emang perasaan tuh kayak nggak bisa dikontrol gitu loh menurut gue ini ya. Terus kalau misalnya hilang rasa itu menurut gue wajar banget. Tapi yang kurang ajar kalau lu tiba-tiba menghilang. Nah itu dia, itu maksud gue, kayak ya lo kalau misalnya hilang gitu. Kayak kalau misalnya hilang terus maksudnya lo hilang rasa terus tiba lo tinggalin gitu aja kayak tanpa penjelasan gitu tuh, kayak lo cakep banget apa gimana nih. Sebel juga gue dengernya, karena ya gue juga pernah di PHP-in gitu, kayak lagi deket gue lagi senang-senangnya terus tiba-tiba dia hilang gitu. Gue salah apa Mali, kalau tiba-tiba ngilang. Kan kalau misalnya dia kayak ngomong terus menjelaskan lebih plong lebih fine gitu kan, karena ya kita juga nggak bisa maksain hati orang gitu. Tapi kalau ada penjelasan kan lebih enak gitu. Lo deketin gue
seenak jidat bikin gue nyaman terus lo tinggal. Gue tabok bolak-balik lo. Sampai nggak balik ya, Ban? Tabok bolak-balik sampai nggak balik. Ember, sampai palanya ke belakang. Nih gue punya cerita miris sih. Ini lebih ke miris. Dia bilang gini, "Hai Min, gue pernah lihat teman gue dapat coklat pas Valentine, ada yang gede-gede, ada dapat bunga. Kok gue nggak dapat ya dulu?" Gue mau komen, kesian ya Mo. Iya. Kayak, ya jangan sedih lah. Tapi ya gimana ya, Wak? Dia nggak punya pacar masalahnya. Iya, kayak lu jomblo 12 semester kan pilihan lu ya. Kan ya mungkin dulu itu kan kita pikirnya kayak ya nunggu cowok dateng gitu. Ya nggak sih? Jadi kalau ceweknya diem-diem aja, kalau lu nggak cantik, ya lu nggak akan disukai, ya nggak sih? Bener. Kayak dulu tuh gue hati kan, bener-bener kayak gue pengen banget nih pacar kayak teman-teman gue gitu kan. Kayak secara teman-teman kan cantik-cantik kan, yang gue ya Ban, temen gue ya Ban. Enggak, bukan yang lain. Jadi tuh kayak gue jalan sama teman gue nih, teman gue cantik nih, anak kamar kita nih, mau lo tau lah yang cantik siapa? Ya salah satunya kan gue. Males gue, pokoknya gue jalan nih sama dia. Ya. Terus pas gue jalan, gue jalan di Expo kan ramai itu kan, ada kakak kelas, ada adik kelas, teman angkatan banyak deh. Gue jalan nih sama dia. Ya mohon maaf nih, sepanjang jalan dari awal sampai akhir, yang dipanggil dia doang, gue kagak. Ini gak tau gue jelek banget apa gimana sih? Sampai serak nih gue, sampai serak. Mungkin Ban, pada saat itu lu kan anak paskib, ya kan? Tidak bisa dipungkiri. Paskib tidak takut hujan deh. Hujan itu air deh. Hujan-hujanan. Otomatis kos kaki basah dong, bau sikil dong. Sedangkan kan cakep kayak Prince, ya kan? Gue dong emang yang kemah. Jadi ya udah wajar aja Ban. Tapi kan sekarang kan setelah lu mengenal foundation, alis, buktinya Alif mau sama lu. Aduh goblok banget anjir, ngaku. Aduh. Itu dulu. Aduh. Jadi siapa? Kocak kali ya Ban ya. Nanti kita kayak pasang foto kayak dulu sekarang gitu loh Ban. Juga lihat, saya kayak perubahan muka kita kan paling dulu pakai ponsel warna pink tuh. Jadi di iya. Ya. Kayak oke juga tuh kita bikin challenge gitu. Lebih oke tuh kalau ini kali foto CS kan 15 tahun yang lalu gitu. Kan waktu itu pernah ada kan 10 tahun challenge. Nah sekarang kita mundur lagi di 15 tahun challenge kayak apa kalau. Iya, 10 tahun kan kita udah kuliah ya Ban ya, udah mulai kayak bedak lah gitu ya. Iya kan kalau CS bener-bener lu dari anak layangan kan pindah gitu. Jadi kayak lebih epic gitu kan. Bahkan foto CS gue tuh gue berasa kayak foto Yasin tuh. Fotonya kagak, tiba-tiba di flash. Namanya gue dari kampung ya Ban ya, toli-toli. Oke maaf nih, gue bukan jelekin daerah gue. Dari daerah gue itu ke bandara aja itu butuh waktu 12 jam, ngerti gak? Gila. Jadi lu kebayang gak sih, gue kayak mau berangkat ke Mahat Al-Zaitun pusat pendidikan itu 12 perjalanan dulu sampai ibu kota provinsi. Di situ gue ketemu Mutia pertama kalinya. Jadi kita selama ini ngaji bareng-bareng sendiri-sendiri gitu, ketemu tuh di situ. Terus saat hari itu juga nggak apa, kita berangkat ke Jakarta. Nyampe Jakarta langsung Ban, itu langsung ke Mahat. Jadi lu bayangin gak sih kayak perjalanan gue tuh berapa jam. Terus nyampe pas pendaftaran santri, ayo foto gitu. Ayo gak foto. Kebayang. Pakai flash jebret. Jadi
Mana waktu itu gue datangnya malam-malam lagi kan, udah kucel banget. Bener. Nah pas zaman SD layangan, main sepeda. Bener. Mana ikut lagi dulu. Aduh gila ya, mau kayak banyak banget ceritanya dan gak cukup nih kayak kalau cuma 1 episode doang. Kayaknya nanti akan ada episode selanjutnya yang seru-seru juga. Nah yang kalian punya cerita dan pengen kita bacain di episode selanjutnya, boleh banget DM atau chat ke Mimin ya. Atau kemana Ban? Caranya gimana Ban? Kasih tahu Ban. Bisa, yang pastinya kalian harus follow dulu nih Instagram SWAT, Twitter, Facebook, dan subscribe YouTube-nya SWAT gitu. Nanti kalian DM, kalian chat tuh Miminnya. Atau ada juga kan yang punya WhatsApp-nya Mimin, chat aja. Pokoknya kalau kalian punya ide, punya cerita, cus langsung chat ke Mimin. Lumayan kan ide kalian tersalurkan, kita ini punya konten. Ya, jadi untuk menghibur kalian semua di masa corona ini. Yep. Karena berhubung waktu udah habis nih Ban, tak terasa kita ngoceh sudah hampir setengah jam. Wow, emang kalau misalnya ngerumpi gini tuh gak bisa sebentar sih. Nanti bakalan ada rumpian selanjutnya sih. Pasti. Iya. Jadi pasti. Tungguin aja. Tungguin aja cerita-cerita bucin selanjutnya. Tapi nggak bucin doang kok. Kayak cerita-cerita itu udah banyak banget. Kayak secara 6 tahun kan pasti banyak banget cerita dari horor, kocak, sedih, apapun itu. Jadi kita bakal ngebahas semuanya di sini. Atau penyesalan yang belum terselesaikan boleh juga kali ya Ban ya. Iya, masalah-masalah hati yang belum selesai bisa banget. Apalagi itu gitu. Oke deh. Jadi setelah ini kita akan oper ke host lainnya. Dadah, bye. Dadah, bye.